Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caila Amelia Brilianti, nomor absen 9 dari kelas 12 APL 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori kromatografi. Teori kromatografi. Kromatografi ditemukan pertama kali oleh Michel Sweet, ahli botani, pada tahun 1906. Sweet memisahkan pigmen tumbuhan berwarna pada kolom berisi serbuk kalsium karbonat, dan dari pekerjaannya muncul istilah kromatografi. Pigmen terpisah dibedakan sebagai pita warna. Kroma berarti warna, grafi berarti tulis, sehingga dikenal sebagai kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan dua komponen atau lebih dalam suatu campuran homogen berdasarkan distribusi senyawa-senyawa tersebut dalam dua fase diam dan fase gerak. Proses pemisahan masing-masing komponen terjadi karena perbedaan keterikatan tersebut pada fase diam dan fase gerak. Perbedaan keterikatan dapat diketahui dari koefisien distribusi, kelarutan muatan ion, daya adsorpsi, ukuran molekul, dan sifat-sifat fisika yang lain. Fase diam versus fase gerak. Fase diam atau stationary phase adalah bagian yang letaknya tetap atau diam di sepanjang kolom pemisahan, dapat berupa zat padat atau zat cair. Fase gerak atau mobile phase adalah bagian yang bergerak sepanjang kolom pemisahan dari ujung sampai akhir kolom dengan proses kromatografi, dapat berupa zat cair atau gas. Fungsi fase diam adalah menahan senyawa melalui interaksi fisika atau kimia. Fungsi fase gerak adalah mendorong senyawa bersama dengan aliran fase gerak. Ilustrasi pertama, menghitung jarak tempuh. Penjelasannya adalah sampel terdiri dari 3 macam senyawa, yaitu kuning, hijau, dan biru, yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fasa gerak yang bergerak dari ujung sampai suatu jarak tertentu selama waktu atau T. Setelah didorong oleh fasa gerak selama 5 menit, ketiga senyawa tampak mulai terpisah. Setelah 10 menit semakin terpisah, biru paling cepat, kuning paling lambat. Setelah 15 menit, proses dihentikan dan ketiga senyawa semakin terpisah. Masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda dengan waktu yang sama. Perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap pelarutnya dikenal sebagai faktor retensi atau RF, sehingga senyawa A mempunyai nilai RFA sama dengan A per D, RFB sama dengan B per D, dan RFC sama dengan C per D. Nilai RF senyawa mempunyai rentang 0 kurang dari sama dengan RF, lebih dari sama dengan 1. Senyawa dengan nilai RF kecil mempunyai kecenderungan untuk terikat kuat pada fasa diam, sedangkan senyawa dengan nilai RF besar lebih kuat didorong atau berinteraksi dengan fasa gerak. Ilustrasi yang kedua adalah menghitung waktu. Menghitung waktu yang diperlukan oleh senyawa pada jarak yang sama. Cara lain mengidentifikasi pemisahan senyawa dalam kromatografi adalah menghitung waktu resensi atau TR yang diperlukan oleh suatu senyawa dari inlet atau ujung kolom sampai keluar dari kolom. Pelarut memerlukan waktu paling cepat T sama dengan 17 aksen, dikenal sebagai T0. Senyawa biru, TR sama dengan 26 aksen. Senyawa hijau,
Tr sama dengan 31, senyawa kuning Tr sama dengan 38 aksen. Senyawa biru merupakan senyawa yang paling cepat keluar kolom dibandingkan dengan senyawa hijau dan kuning. Artinya interaksi dengan fasa diam lemah, sedangkan interaksi dengan fasa gerak kuat. Kromatogram, hasil pemisahan kromatografi. Kromatogram merupakan hubungan antara sumbu X sama dengan waktu atau menit, fase sumbu Y sama dengan intensitas komponen. Jumlah puncak menyatakan jumlah komponen terdapat dalam campuran Tr1, Tr2, dan Tr3. Kuantitas tiap komponen dapat diukur dari luas puncak. Makin besar puncak, makin besar kuantitas komponen tersebut. Waktu retensi atau Tr, waktu yang diperlukan suatu komponen keluar dari kolom setelah terjadi interaksi antara F diam dan F gerak. T0 adalah waktu pelarut yang diperlukan fase gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom. Beberapa kromatografi tidak menggunakan parameter waktu sebagai sumbu X, namun parameter volume fase gerak. Volume retensi atau VR sama dengan volume fase gerak yang diperlukan untuk mendorong senyawa dari inlet ke outlet. V0 sama dengan volume pelarut yang diperlukan fase gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom sama dengan volume kolom. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.